Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Akila Karataini Wida. Aku dari kelas 12 absen 7. Di sini aku bakal ngejelasin tentang DITI Aceh. Nah, jadi apa sih itu DITI Aceh? DITI Aceh atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Dia adalah sebuah organisasi bersenjata dengan tujuan utama yaitu membangun negara Islam Indonesia, terutama di Aceh. Nah, terus DITI ini juga dipimpin oleh Daud Berh, dan organisasi ini berlangsung dari tahun 1950-an hingga 1960-an. Selanjutnya ada tokoh Tengku Muhammad Daud Berh. Dia lahir pada tanggal 17 September 1899 di Kabupaten Pidi, Aceh. Nah, dia tuh merupakan pemimpin sipil, agama, dan juga militer dalam masa-masa mempertahankan kemerdekaan. Dia juga menjadi tokoh sentral dalam DITI Aceh. Nah, oke, jadi yang pertama kita bahas tentang latar belakang dari DITI Aceh. Jadi latar belakang DITI Aceh ini karena rasa kekecewaan Daud Berh ini terhadap turunnya status daerah istimewa Aceh. Jadi tadinya status daerah istimewa Aceh ini diturunkan menjadi daerah kerasidenan Sumatera Utara. Jadi Daud Berh ini kecewa. Akhirnya dia melakukan pemberontakan tersebut. Terus juga ingkarnya perjanjian Presiden Soekarno. Jadi perjanjian Presiden Soekarno pada saat itu dia berjanji pada Aceh untuk menjadikan Aceh ini sebagai daerah keistimewaan. Nah, di dalam perjanjian itu ada syarat bantuan dari Aceh. Yang pertama itu perang melawan Belanda, merupakan perang sabil. Terus yang kedua itu Aceh diperbolehkan menegakkan syariat Islam. Terus kita masuk ke jalan pemberontakan. Jadi jalan pemberontakan dari DITI Aceh ini dikarenakan pada saat itu karena rasa kecewaannya Daud Berh ini semakin kuat terhadap pemerintahan. Akhirnya Daud Berh ini dia membentuk persatuan, dia membentuk namanya itu PUSA, Persatuan Ulama Seluruh Aceh. Dia tuh kayak membutuhkan dukungan dari rakyat-rakyat Aceh agar negara Islam itu tetap berjalan. Dia melalui Kongres Ulama atau Pelajar Islam di seluruh Indonesia. Dalam kongres dengan PUSA menghasilkan dua kesempatan. Yang pertama itu bentuk Kesatuan Pejuang, dan yang kedua itu memilih Partai Islam dalam pemilu selanjutnya. Terus mulai melatih pemuda PUSA dalam kemiliteran, membangun sentimen kedaerahan dan agama, serta menjadikan kontak dengan Kartosuwiryo. Nah, terus di 20 September 1953 itu pemerintahan dikagetkan dengan proklamasi berdirinya negara Islam oleh Daud Berh sendiri. Terus dia ada juga pernyataan bergabungnya DITI dengan gerakan Kartosuwiryo. Terus juga mulai menguasai kota-kota di Aceh sekaligus melakukan propaganda untuk memperkeruh Republik Indonesia. Jadi si Daud Berh ini menyebarkan propaganda di mana biar si DITI ini didukung. Terus selanjutnya di akhir pemberontakan itu pemerintahan itu melakukan pendekatan yang lebih persuasif, itu dengan cara upaya damai. Nah, tapi upaya damai ini tadinya berhasil membuka jalan awal permusyawarahan pada 5 dan 7 Juli 1957. Terus yang kedua, Ikrar Lampeh yang berisi kedua belah pihak akan menghentikan aksi tembak-tembakan. Namun menimbulkan perpecahan karena Daud Berh ini masih gak mau damai, masih enggan
dengan cara pemerintahan, walaupun pemerintahan udah melakukan upaya damai, tapi Daud Berh ini masih enggan, masih tidak mau. Nah akhirnya waktu itu Mr. Hardy menjanjikan daerah istimewa Aceh, tapi itu juga belum berhasil buat si Daud Berh, belum berhasil buat beliau Daud Berh ini menerima. Akhirnya setelah itu 18 sampai 22 Desember 1962 itu M. Yasin menginisiasi musyawarah dan kerukunan rakyat Aceh. Jadi di situ itu ada perundingan lagi, ada permusyawarahan lagi yang dimana dihadiri oleh rakyat Aceh dan ada M. Yasin dan pokoknya ada pemerintah dan rakyat Aceh ini. Akhirnya disetujui lah oleh Daud Berh karena di situ Aceh itu diberikan hak otonomi sebagai provinsi yang disebut daerah istimewa Aceh dan diperbolehkan menjalankan syariat Islam. Oke, jadi dari DITI Aceh tadi itu kesimpulannya adalah di latar belakang ini karena kekecewaan yang menurunkan daerah istimewa Aceh menjadi daerah kerasidenan Provinsi Sumatera Utara, terus kekecewaan terhadap Presiden Soekarno yang melanggar janji kepada Aceh, terus juga di jalannya pemberontakan itu diawali tadi Daud Berh itu mencoba untuk mendapatkan dukungan rakyat Aceh agar tetap berdirinya negara Islam. Terus abis itu memproklamasikan tadi berdirinya negara Islam. Terus juga adanya propaganda yang membuat Republik Indonesia ini tercemar gitu, yang membuat Republik Indonesia ini jadi berantakan. Terus di akhir pemberontakan itu ketika pemerintah melakukan jalan damai dan Aceh akhirnya dikasih hak otonomi sebagai daerah istimewa Aceh dan juga diperbolehkan menerapkan syariat Islam. Oke, itu dia presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.